Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Yang terhormat Ibu Reni Puspitasari, Eskom MM, selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, saya Wulan Ramadhani dan teman saya Muhammad Zaki Noviandi. Di sini kami mohon izin untuk menampilkan hasil kerja dari pengerjaan tugas besar mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baiklah, langsung saja kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami. Pada kerja kelompok kami, yang baru kami buat yaitu ada SKPL, yaitu merupakan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dalam dokumen SKPL ini, berikut adalah yang dapat kami paparkan, yaitu bagian 1 pendahuluan, deskripsi kebutuhan, bagian 3 kebutuhan khusus, bagian 4 spesifikasi rincian kebutuhan, dan yang kelima entity relationship diagram. Untuk pengerjaan SKPL kami belum sampai ke pengerjaan kamus data. Yang bagian pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan ada 5 subbab, subpoin yang dapat Ibu lihat. Di sini ada tujuan, ruang lingkup masalah, definisi akronim dan singkatan, referensi serta deskripsi umum. Pada bagian poin pendahuluan ini kami masih menggunakan template yang dari Ibu berikan. Yang kemudian untuk deskripsi kebutuhan itu yang 2.1 ada perspektif produk. Di perspektif produk kami masih menggunakan template yang dari Ibu berikan. Yang kemudian di poin 2.2 fungsi produk, di sini dapat Ibu lihat bahwa di dokumen ini terdapat 7 fungsi produk yang kami tawarkan. Yang pertama ada fungsi login, fungsi kelola data barang, ada fungsi data supplier, fungsi transaksi masuk, fungsi transaksi keluar, dan fungsi kelola data laporan, serta fungsi lihat data laporan. Untuk pembahasan di poin 2.3, 2.4, dan 2.5, kami masih menggunakan template yang Ibu berikan. Selanjutnya ada poin ketiga yaitu kebutuhan khusus. Di kebutuhan khusus di sini kami masih menggunakan template yang dari Ibu berikan. Berikutnya di poin 3.2 yaitu kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak. Di bagian ini kami memaparkan use case diagram dari sistem informasi persediaan barang kami. Bisa dilihat di sistem informasi persediaan barang ini terdapat beberapa use case utama, yaitu use case login, kelola data barang, data supplier, transaksi masuk, transaksi keluar, kelola data laporan. Terdapat juga lihat data laporan. Terdapat 2 aktor, yaitu ada admin dan manajer. Bisa kita lihat di sini bahwa yang fungsi pertama yaitu kelola data barang, terdapat generalisasi, yaitu ada tambah data barang, ubah data barang, hapus data barang. Terdapat juga generalisasi pada kelola data laporan, yaitu laporan penjualan, laporan pembelian, laporan harian, laporan bulanan, laporan stok, dan laporan pemesanan. Dan di sini untuk si manajer terdapat use case yang dapat ia jalankan, yaitu lihat data laporan. Lihat data laporan di sini bisa berupa laporan penjualan, laporan pembelian, laporan harian, laporan bulanan, laporan stok, serta laporan pemesanan. Berikut ini poin keempat, kami memaparkan spesifikasi rinci kebutuhan. Yang pertama, use case specification login.
Bisa kita lihat di sini deskripsinya merupakan yaitu use case ini digunakan oleh aktor untuk memperoleh akses ke sistem. Login didasarkan pada sebuah username dan password yang berupa rangkaian karakter. Kondisi sebelumnya, aktor telah memiliki username dan password. Alur dasarnya sudah seperti yang biasa latihan yang Ibu berikan. Seperti dimulai dari use case ini ketika aktor memilih untuk melakukan login sampai use case ini selesai. Terdapat alur error yaitu username atau password tidak sesuai. Ketika terdapat alur error, penyelesaiannya yaitu sistem menampilkan peringatan bahwa username atau password tidak sesuai. Kemudian kembali ke alur dasar langkah 2. Kondisi sesudahnya yaitu aktor berhasil melakukan use case login dan memasuki sistem serta dapat menggunakan fungsi-fungsi pada sistem. Fungsi yang kedua yaitu kelola data barang. Di kelola data barang terdapat use case tambahan yaitu tambah data barang, ubah data barang, hapus data barang. Alur dasarnya yaitu use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan kelola data barang. Kemudian, sistem menampilkan daftar nama-nama barang yang telah ada di dalam database serta menu tambah ubah dan hapus data barang. Selanjutnya, aktor memilih menu yang diingin dilakukan. Setelah itu, aktor menekan menu save. Pada langkah ketiga ini terdapat alternatif yang dapat dilakukan oleh aktor, yaitu aktor dapat memilih data barang ataupun dapat memilih ubah data barang atau memilih hapus data barang. Kemudian lanjut ke alur dasar langkah keempat. Sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data sudah diupdate. Sistem menampilkan data barang yang telah diperbarui, use case ini telah selesai. Baiklah, yang berikutnya alur alternatif. A1 yaitu aktor memilih tambah data barang. Bisa kita lihat di sini. Alur alternatif yang kedua yaitu memilih ubah data barang maupun aktor memilih hapus data barang. Kondisi sesudahnya yang diharapkan yaitu data barang di database sudah terupdate. Yang kemudian pada fungsi yang ketiga yaitu data supplier. Maksudnya use case di sini, use case data supplier itu fungsinya untuk menambahkan data supplier yang bekerja sama dengan minimarket X kami. Alur dasarnya yaitu use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan tambah data supplier, sistem menambahkan form data supplier untuk diisi, aktor mengisi form data supplier dan setelah selesai aktor menekan menu submit. Yang keempat, sistem akan menampilkan hasil dari supplier yang ditambahkan oleh aktor. Yang kelima, use case ini telah selesai. Kondisi yang diharapkan yaitu data supplier di database sudah terupdate. Berikutnya ada fungsi use case specification yaitu transaksi masuk. Maksud use case di sini yaitu untuk mencatat transaksi masuk yang ada di minimarket X ini, Bu. Jadi fungsi utama dari use case transaksi masuk itu untuk menambahkan data-data transaksi masuk yang pernah ada di minimarket X ini. Kemudian use case specification yang kelima yaitu transaksi keluar. Use case ini sama halnya dengan transaksi yang sebelumnya yaitu transaksi masuk. Use case ini berfungsi untuk mencatat transaksi keluar yang pernah dilakukan oleh minimarket X dengan supplier. Bisa kita lihat di sini. Alur dasarnya yaitu use case ini dimulai ketika aktor memilih data transaksi keluar. Sistem akan menampilkan daftar transaksi-transaksi keluar yang telah ada dalam database secara detail. Aktor dapat mencetak hasil dari transaksi keluar. Use case ini telah selesai. Hasil yang diharapkan, aktor bisa melihat data transaksi keluar baik secara virtual maupun cetak.
Baiklah, fungsi yang keenam yaitu use case specification, kelola data laporan. Di use case kelola data laporan di sini terdapat beberapa anak laporan, seperti itu bisa dibilang seperti generalisasi. Terdapat laporan penjualan, laporan pembelian, laporan harian, laporan bulanan, laporan stok, dan laporan pemesanan. Use case ini digunakan untuk aktor mengelola data laporan, diantaranya laporan penjualan, pembelian, harian, bulanan, stok, dan pemesanan. Kondisi sebelumnya bisa kita lihat di sini. Baiklah, berikut alur dasar yang kami tawarkan. Use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk kelola data laporan. Sistem menampilkan daftar data-data laporan untuk dikelola yang telah ada di dalam database. Aktor memilih data laporan yang ingin dikelola. Setelah selesai, aktor menekan menu Save. Yang keempat, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data sudah diupdate. Yang kelima, use case ini telah selesai. Di alur dasar di sini terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh aktor. Yang pertama, aktor memilih laporan harian. Langkah yang pertama yaitu aktor memilih laporan harian. Sistem menampilkan data laporan harian yang terdiri dari ID barang, tanggal masuk, tanggal keluar, nama barang, stok barang, harga barang, dan kadaluarsa. Yang kemudian aktor memilih fungsi kelola. Bisa kita lihat di sini bahwa di dalam alur alternatif terdapat alternatif yang lain, yaitu dalam laporan harian, aktor dapat melakukan fungsi tambah data barang, ubah data barang, dan hapus data barang. Begitu pula di fungsi alternatif yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Fungsinya sama, yaitu setiap fungsi use case laporan terdapat alternatif lagi, yaitu alternatif fungsi CRUD, yaitu tambah data, ubah data, dan hapus data. Yang terakhir ada use case specification, yaitu lihat data laporan. Use case ini dilakukan oleh manajer, yang mana use case ini digunakan oleh manajer untuk melihat data laporan. Kondisi sebelumnya, use case login telah dilakukan, sistem mendeteksi bahwa level akun adalah manajer. Dan dalam kondisi ini, aktor telah memasuki sistem. Berikut ini alur dasarnya. Use case ini dimulai ketika aktor memilih untuk melakukan lihat data laporan. Sistem akan menampilkan data-data laporan yang telah ada di dalam database. Aktor memilih data laporan yang ingin dilihat. Aktor memilih laporan harian maupun bulanan, pembelian, penjualan, pemesanan, stok. Kemudian, sistem menampilkan isi data laporan. Use case ini telah selesai. Dan berikut ini alur alternatif pada poin 3. Aktor memilih laporan harian, yang dimana apabila aktor memilih laporan harian, maka sistem menampilkan data laporan harian yang terdiri dari ID barang, tanggal masuk, tanggal keluar, nama barang, stok barang, harga barang, dan kadaluarsa. Serta alur alternatif yang lainnya bisa kita saksikan di layar. Seperti itu. Yang terakhir, progres pengerjaan dari kami yaitu Entity Relationship Diagram, yang mana fungsi ERD ini digunakan untuk pemodelan data seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut. Bisa kita lihat di sini. Baiklah, itu yang dapat kami sampaikan untuk progres pengerjaan tugas besar mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.